Bengawan Solo. Riwayatmu. Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita berjumpa di Jateng Talk. Pada edisi kali ini sangat spesial sekali. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Rangkap-rangkap profesinya juga rangkap-rangkap hobinya. Dan yang jelas narasumber kita sangat multi talenta. Saya langsung sapa Pak Wuryanto. Apa kabar Pak Wur? Alhamdulillah, kabar baik Mas Oli. Sehat Pak Wur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wur ini, Jawa Pos TV. Pak Wur ini di awal saya sampaikan profesinya itu rangkap-rangkap, tapi yang paling fenomenal. Paling fenomenal ya. Beliau ini juga seorang advokat. Ya, betul. Advokat ya Pak Wur ya. Dan juga seniman. Jadi bukan hanya sekedar suka dengan seni, tapi beliau adalah seniman. Di tepatnya pegiat kesenian. Pegiat kesenian. Utamanya musik keroncong. Utamanya musik keroncong. Kemudian beliau ini juga ketua umum klub sepeda Strongman Semarang. Nah, luar biasa. Tapi hari ini kita akan ngobrol tentang kegiatan sehari-hari Pak Wur. Sehari-hari aktivitasnya sangat padat sebagai seorang advokat ya Pak Wur ya. Betul. Jadi berawal dari habis subuh itu Mas Ulis. Ya. Terus saya menyempatkan untuk sepedaan. Kira-kira dapat 2 jam. Wah. Sampai rumah jam 7 itu ya kira-kira bisa 35 km. Wah, lumayan. Setelah itu persiapan. Saya juga menjadi di legalnya perusahaan farmasi. Iya. PT Zenith Pharmaceutical. Yang ada di kawasan Industri Tambah Haji. Iya. Juga bantu teman-teman di paguyuban pengusaha Industri Tambah Haji. Iya. Yang ada di Tambah Haji juga. Terus juga melayani masyarakat di bidang jasa advokat. Iya. Bisa dibayangkan betapa padatnya keseharian Pak Wur dari pagi sampai tengah malam Pak Wur ya, ibaratnya seperti operasinya juga nggak hanya di kota Semarang tapi hampir ya dimanapun namanya juga seorang advokat. Dimanapun dibutuhkan. Tapi luar biasanya Pak Wuryanto ini di tengah kesibukannya, aktivitasnya yang sangat padat, beliau juga menyempatkan untuk berkontribusi memajukan dunia seni khususnya seni musik keroncong di kota Semarang. Betul. Iya Mas Alis. Tapi kalau nggak suka dulu agak susah terjun seperti itu ya Pak Wur. Ya. Awalnya ceritanya dari pertama Pak Wur jatuh cinta dengan musik keroncong ini ceritanya gimana? Jadi saya lahir di Magelang. Magelang. Terus besar sampai SLTA itu di Magelang. Om saya itu seniman keroncong. Oh, sudah seniman ada titisan darahnya ya. Termasuk pakar juga itu kalau di kota Magelang itu. Dia pemain flute sama pemain cello. Nah dari situ di rumah tuh sering ada cello itu. Sering saya buat mainan itu. Wah, itu waktu itu belum mudeng itu. Usia berapa waktu? Ya paling di bawah 10 tahun. SD ya berarti ya, sekolah dasar. Di samping itu saya diberi bakat oleh Allah itu iso nyanyi Mas. Nah ini. Bisa nyanyi. Nanti di akhir kita suruh nyanyi Pak Wur. Tadi di awal sempat sedikit sih ya. Oke. Akhirnya saya besar kok tambah. Kebetulan kalau di kota Magelang itu dulu pementasan orkes keroncong dan siaran orkes keroncong di radio itu terjadwal. Sering gitu. Rutin ya Iya Pak? rutin. Di radio yang beredar di Magelang itu sering dengar musik keroncong itu. Terus akhirnya saya ke Semarang. Saya ke Semarang itu di Semarang pas jaya-jayanya musik keroncong. Tahun berapa waktu itu? Tahun 88. Oh, tahun 88. Iya Pak, iya. Itu era kejayanya keroncong Semarang. Musik keroncong di Semarang. Ya. Itu akhirnya saya kumpul-kumpul saya seniman keroncong. Saya mendirikan orkes keroncong di lingkungan saya tinggal itu. Namanya Orkes Keroncong Nostalgia. Nah, cuman lebih menonjol bakat manajerialnya dibanding sebagai artis panggungnya. Akhirnya sering gelisah dengan permasalahan keroncong dan pernik-perniknya itu. Ya akhirnya terus bantulah bagaimana sudah mulai punya pemikiran bagaimana musik keroncong itu tetap eksis. Terus
saya juga belajar sejarah musik keroncong itu seperti apa, sehingga kalau kita kenal sejarahnya kan otomatis punya kepedulian untuk melestarikannya. Jadi awal keterlibatan Pak Wuryanto di dunia seni keroncong ketika hijrah ke Semarang, Pure itu terus mendirikan grup musik keroncong di lingkungan tempat tinggal Pak Wur ya. Di Telogosari itu. Oh, di Telogosari. Akhirnya saya lebih intens berinteraksi dengan seniman-seniman keroncong dan saya terlibat di dalamnya. Kok yang ngepas itu pemainnya ya tetangga-tetangganya Pak Wur juga itu atau dari luar juga 50-50. Kalau grup orkes keroncong baru biasanya dibantu oleh pemain-pemain senior. Ya. Ada beberapa pemain senior, terus kita dilatih, nanti bisa mandiri. Jadi boleh dikata ini ada titisan ya Pak ya, supaya darah seni musik keroncong dari paman ya. Iya. Orang tua juga seniman. Ayah saya juga seniman juga. Oh, seniman musik keroncong. Ayah saya itu dulu karyawan PT Telkom di Magelang. Itu kan juga keseniannya juga maju di waktu itu di kantor Telkom itu. Jadi memang sudah ada darah seninya, tapi lebih condong ke musik keroncong. Musik keroncong. Apa yang istimewa dari musik keroncong ini, dari Pak Pur ini? Kalau menurut saya memang begitu istimewa. Kalau alat ini ya Mas, ini namanya kayaknya ukulele. Kalau di Indonesia ukulele. Ukulele. Tapi alat ini aslinya dari Eropa, tepatnya Portugis. Iya. Terus permainannya juga tidak seperti yang dimainkan oleh seniman keroncong. Permainannya? Iya. Jadi apa beda. Bedanya? Pukulannya itu beda. Terus output suaranya juga beda. Nah, itu salah satu keistimewaannya. Jadi kalau musik keroncong itu asli Indonesia. Cuman peralatannya memang karena waktu itu dibawa oleh misionaris dagang maupun misionaris yang lainnya. Sehingga alat-alat ini menjadi salah satu instrumen musik keroncong dengan ada alat yang lain. Itu selonya itu kan juga, selo itu alat seni dari Eropa. Cuman dimodifikasi sedemikian rupa outputnya seperti suara kendang gamelan Jawa. Oh iya, tanggung gitu ya. Iya. Sehingga karena musik keroncong yang asli Indonesia tadi dengan peralatan gabungan beberapa peralatan Eropa menjadi sebuah karya seni yang sangat nikmat sekali, unik. Itu dari sisi musikalitasnya. Dari sisi lagu-lagunya itu hebat sekali Mas. Pasti lagu-lagu keroncong itu tentang keindahan Indonesia. Entah itu keindahan alamnya, keindahan seni budayanya. Terus yang jelas liriknya santun. Terus di masa-masa perjuangan banyak lagu-lagu yang muncul di masa-masa itu dan menjadi penyemangat para pejuang. Keroncong itu bisa jadi penyemangat ya? Bisa jadi penyemangat. Enggak hanya dangdut koplo aja kalau zaman sekarang. Hampir malam di Jogja. Zaman segitu. Ketika keretaku tiba. Liriknya dalam banget ya Pak? Dalam banget. Bengawan Solo itu juga sama. Bengawan Solo luar biasa, di Jepang itu menjadi fenomenal. Dan tenar sekali. Dan karya di Kota Semarang khususnya juga muncul pencipta lagu top di dunia keroncong. Oh iya. Bapak Kelly Puspito. Pak Kelly Puspito itu asli Semarang. Asli Semarang. Daerah Jalan Bayem itu ya. Oh, Bayem. Bayem atau mana itu? Daerah belakang itu Stikubang. Unisba. Iya, Randusari sekitar situ ya. Ya, terus Bapak Haji Muska. Karya-karya kalau dulu seniman keroncong atau pencipta lagu itu kalau ukurnya gampang, ketika lagu-lagunya diikutkan lomba. Dan yang saya sebutkan tadi Pak Kelly Puspito dan Pak Haji Muska itu langganan juara untuk tingkat nasional. Iya. Itu asli Kota Semarang. Berarti boleh dikata Semarang ini juga menjadi salah satu barometer musik keroncong ya Pak. Ya. Karena banyak pencipta-pencipta lagu keroncong terlahir juga dari Semarang. Betul.
selama ini karena kiblatnya orang tahu kalau musik keroncong Solo. itu identik Solo, Ya. Jogja. Nah, nanti kita obrolin bagaimana perkembangan musik keroncong. Tapi saya agak tertarik dengan alat musik ini. Sebenarnya ini alat musik dari Portugis ya Pak ya. Ya. Kalau musik keroncong nggak ada cokolilenya ini Pak ya. Ya. Ini rasanya kurang anu nih Pak ya. Ya bukan keroncong namanya. Bukan keroncong. Karena salah satu alternatif nama. Ini kan kalau orang bilang cukelele. Iya. Kalau orang bilang orang keroncong ya biasanya cuk. Atau yang bisa menyebut keroncong. Dan ini suaranya khas sekali. Keroncong. Kalau nggak ada alat musik ini. Ibarat kalau musik dangdut itu kalau nggak ada kendangnya Ya itu. nggak ada kendangnya itu. Nggak ada mandolinya. Nggak betul ya Pak bukan, ya. bukan dangdut. Oke. Tahun 88 boleh dibilang itu era kejayaan musik keroncong ya Pak Di ya? Semarang. Di Semarang. Ya. Waktu itu banyak sekali event atau kegiatan Oh musik iya. keroncong Pak. Waktu itu masih zamannya bintang radio dan televisi. Ya kan? BRTV. Iya, BRTV. Itu kan yang dilombakan kan nyanyi pop, nyanyi seriosa, salah satunya keroncong. Oke. Ya. Itu banyak melahirkan artis-artis keroncong. Ya. Baik Pak Wur, nanti kita lanjutkan cerita tentang perkembangan musik keroncong khususnya. Pak Wur ini juga penggiat seni, mendirikan komunitas musik keroncong di Kota Semarang yang kembali menghidupkan dan menggairahkan seni musik keroncong di Kota Semarang. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV. Di Gedung Kesenian, Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi, hadir setiap hari, pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Terima kasih Anda masih di Jateng Talk bersama saya Sulis SA dan juga tamu kita yang spesial, Pak Wuryanto. Beliau ini seorang advokat yang juga penggiat seni dan salah satu pendiri komunitas Warung Keroncong Semarang. Kalau organisasi musik keroncong itu HAMKRI, Ketua Harian HAMKRI Kota Semarang. Ini himpunan artis musik keroncong Indonesia. Betul ya Pak Wur ya? Betul. Iya. Betul sekali. Pak Wur bicara tentang perkembangan musik keroncong di Kota Semarang. Ini komunitas Warung Keroncong saya tahu aktif Tiap hari Rabu. tiap hari Rabu. Konser ya Pak ya? Ya, gratis. Pertunjukan di 4 taman di Kota Semarang.
Ini kalau boleh cerita awal mula latar belakang berdirinya komunitas Warung Keroncong ini sendiri apa Pak? Jadi gini, kita waktu itu iri dengan musik Solo. Irinya tuh begini, saya jadi ketua panitia lomba waktu itu, terus untuk menjaring peserta lomba saya touring ke kota-kota itu. Waktu itu saya ke Solo, mau nyari grup-grup yang mau ikut lomba itu. Oh, hari kerja Mas. Hari kerja, hari Senin atau Selasa, nyari seniman keroncong nggak ada. Pada main payu. Hari biasa, padahal biasanya kan weekend ya, Sabtu Minggu gitu ya. Atau orang punya event apa, gila. Wah, gila, ini berarti di Solo ini keroncong ya bagi senimannya sudah bisa buat ini, menjadi main jobnya juga. Gitu. Berarti intinya di situ eksis banget. Akhirnya yuk bawa Semarang, wong ibu kota provinsi, kita buat gitulah. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2008. 2008. 2008 akhirnya kumpul-kumpul di rumah saya dan teman-teman itu bentuk komunitas itu. Terus saya ketemu Mas Marco, waktu itu ketua Dewan Kesenian Semarang. Nah beliau welcome banget. Yuk Mas Pur, ini aja. Setiap Rabu saya kasih tempat di TBRS. Setiap Rabu kita mulai. Terus akhirnya jalan beberapa tahun semakin berkembang. Cuman kita evaluasi. Ternyata musik keroncong itu kalau indoor itu ternyata penontonnya kurang maksimal. Akhirnya keluar kandang gitu ke Taman Indonesia Kaya sekarang. Kalau dulu Taman KB. Taman KB. Ya. Jadi tempat pertunjukan pertama outdoor itu di Taman KB. Dan itu akhirnya kita mulai diminati oleh masyarakat karena yang main ke Taman KB kan niatnya memang mencari hiburan, refreshing. Wah ini kok ada musik apa ini? Akhirnya sampai sekarang. Dulu 1 bulan sekali, sekarang setiap hari Rabu di Kota Semarang ada musik keroncong. Monggo bagi masyarakat penggemar musik keroncong silakan. 4 lokasi taman yakni Taman Nada. Semarang Tengah itu ya. Terus Taman Kedondong. Taman Kedondong itu di Lamper. Terus Auto Trap di Kota Lama. Dan Taman Indonesia Kaya. Taman Indonesia Kaya. Ex Taman KB ya. Setelah menggelar atau berdirinya komunitas Warung Keroncong tersebut, gimana Pak tanggapan seniman kemudian gairah berseni keroncong di Kota Semarang? Yang jelas positif ya, karena kan yang kita memang niatnya menyebarluaskan musik keroncong. Terbukti dengan aktivitas kita yang tadinya cuma sebulan sekali kita tingkatkan menjadi seminggu sekali atau sebulan 4 kali. Di samping itu saya dan teman-teman membuka sekolah musik keroncong namanya Keroncong Gustu Kampus. Jadi saya sama teman-teman bawa alat musik keroncong masuk ke sekolah-sekolah lewat pelajaran ekstrakurikuler. Pernah kita masuk itu di SMK Negeri 1, di SMA Negeri 1, di SMP di daerah Mijen itu SMP 13 atau SMP berapa ya? Itu pernah. Jadi belum lagi di markasnya komunitas Warung Keroncong sendiri juga sempat ada pelatihan musik keroncong. Ketika turun di kampus, di sekolah-sekolah, gimana nih Pak tanggapan generasi muda, animo mereka terhadap musik keroncong? Karena kan identik musik keroncong musiknya orang tua kan gitu ya Pak Pur. Jadi kita pendekatannya itu teorinya itu cuma 10% Mas, 90% praktek. Satu. Terus musik-musik yang kita mainkan ya musik mereka, lagu-lagunya Afgan. Tapi dikeroncongkan. Terus lagu-lagunya. Cuman dalam teori, keroncong klasik, keroncong asli kita mainkan. Kita perkenalkan. Dan alat-alat musik keroncongnya yang settingan pakem kita perkenalan. Sehingga kita ya berusaha masuk ke dunia anak-anak, tapi ya lewat media yang mereka akrab. Adakah dari kegiatan Keroncong Gustu Kampus itu di antara mereka akhirnya ikut bergabung? Ada. Jadi waktu itu trial kami, jadi kami ambil waktu 1 semester. Seminggu 2 kali pertemuan. Itu bisa lahir 2 grup orkes keroncong plus 4 penyanyi dengan kualifikasi untuk lomba. Wah, tidak cuma sekedar bisa nyanyi aja. Makanya saya pernah guyonan sama
Budpar Kota Semarang, ayo Pak jenengan mau untuk seni keroncong di Kota Semarang mau berapa grup saya ciptakan. Itu misalnya, gitu ya, iya, saya guyonan aja sama kabinnya itu, Pak Kasturi. Saya bilang, ini saya baru masuk sekolah, belum semua. Belum nanti kalau saya nyasar Karang Taruna. Belum nanti nyasar organisasi kepemudaan yang lain. Nggak masalah Mas, tinggal yang jelas Jerbasuki Mowobiyo. Tidak masalah. Harus ada biaya atau apa. Jadi kalau sistem pengajaran, kurikulum, terus tenaga pengajarnya kita udah punya semua, sistemnya udah punya. Tinggal jalan aja. Nah, ini kan perlu dukungan politik dari pemerintah ya Pak Wur ya. Bagaimana ini dukungan pemerintah kota khususnya, karena ini kan seniman musik keroncong Kota Semarang ya Pak Wur ya, juga mengangkat nama baik Kota Semarang khususnya di dunia seni. Dukungan mereka. Di Kota Semarang itu sejak zamannya Pak Marmo, itu beliau sudah peduli. Kami beberapa kali dibantu. Zamannya Mas Hendi lebih gila lagi. Beliau juga terhadap kesenian apapun di Kota Semarang juga atensinya bagus. Kebetulan saya pernah aktif di Dewan Kesenian Kota Semarang sekitar 15 tahun lah. Itu SK-nya kan SK Wali Kota. Itu komitmen pemerintah Kota Semarang terhadap kesenian di Kota Semarang bagus, Mas. Ini kita berharap berkelanjutan, dukungan terus ya Pak Wur ya. Amin. Nah, khususnya untuk seniman musik keroncong sendiri Pak Wur, bagaimana nih mereka, kiprah mereka khususnya, perhatian cukup dari pemerintah Kota Semarang, iklim berkesenian atau penampilan juga cukup bagus ya Pak Wur ya, diwadahi ada kegiatan rutin setiap hari Rabu tersebut. Apakah ini sudah cukup menggairahkan mereka untuk terus berkarya, melahirkan musik-musik atau lagu-lagu keroncong di Kota Semarang? Ya, jadi yang jelas kalau Semarang itu kan kebetulan kota besar ya. Sehingga kegiatan perekonomiannya kan bagus dibanding di daerah-daerah. Otomatis seni keroncong itu juga lumayan laku Mas. Di hotel-hotel, restoran-restoran, di event-event orang punya kerja. Itu banyak yang mereka hiburannya musik keroncong. Misalnya sekarang contohnya di Kota Lama itulah. Itu kan kebetulan bangunan warisan cagar budaya. Itu kan di situ kalau digelar musik keroncong itu kan artistik sekali, Mas. Luar biasa ya. Sesuai dengan kondisi gedung-gedung yang ada di situ ya. Terus di sana kita kasih bass pedot, ada yang main biola. Wah, itu asik sekali, Mas. Jadi dari sisi artistiknya kena, terus dari sisi hiburannya, entertainnya juga kena juga gitu. Sangat elegan, pas lah ya dengan jadi kondisi lokasi. Saat ini mulai 10 tahun belakangan ini musik keroncong di Kota Semarang cukup ramai. Apakah itu artinya kita bisa sejajar dengan Solo atau Jogja Pak yang memang? Saya berani taruhan sekarang kita sejajar. Sejajar Pak. Luar biasa. Kalau jumlah seniman keroncong sendiri Pak di Kota Semarang yang tergabung dalam komunitas itu ada berapa ini jumlahnya? Ya kalau 100-an ada ya. Ini 100 orang seniman ya? 100 orang seniman itu ada. Mereka tergabung dalam grup-grup ya? Beberapa grup. Kalau grupnya ada 20-an lah. 20. Itu aktif ya Pak ya? Mereka aktif ya? Aktif ya. Jadi giliran mereka tampil? Kita jadwal dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun mereka tampil di tempat-tempat tadi itu Mas. Rabunan itu ya? Iya, di Rabunan itu. Jadi satu grup musik keroncong dia bisa tampil kembali bisa tampil kembali sesuai durasinya itu. Kadang juga kita melibatkan teman-teman seniman dari luar kota. Maksudnya apa? Supaya kita mau pesan kepada mereka, nih loh kegiatan keroncong di Kota Semarang. Nih loh Kota Semarang itu sekarang ramah terhadap siapapun. Bukan berarti dulu nggak ramah ya, bukan ya, berarti dulu nggak ramah, cuma sekarang perbedaannya sudah luar biasa lah. Yang sering diundang dari seniman mana Pak? Solo juga? Solo, Temanggung, Jogja, Salatiga. Bagaimana respon mereka Pak? Bagus, mereka kita bagus senang. Ya kan, mereka mungkin terbiasa di lingkungan yang kurang begitu ramai dan kurang mungkin penontonnya juga
kalangannya terbatas. Kalau di sini kan siapapun yang sedang jalan-jalan ke taman itu mampir nonton. Iya. Langsung. Nonton langsung. Saya sempat nonton ketika tampil di Taman Ada ulang tahunnya komunitas Warung Keroncong. Iya. Sayang sound sistemnya, listriknya jeglek-jeglek. Padahal saya sedang menikmati lagunya Ghost Plus itu yang tampil itu G Plus. Tiruan Ghost Plus. Tapi luar biasa memang, mirip dan juga sangat syahdu, Pak. Ya gitu Mas, jadi kita supaya mengakomodir selera masyarakat juga kita berkolaborasi dengan genre-genre musik. Iya. Kebetulan kalau grup Ghost Plus itu kan memang dia melahirkan juga album versi keroncong. Ya. Jadi cocok. Nanti kapan-kapan mungkin kalau penggemar Buripi Sulima, lagu-lagunya keroncong Buripi kan juga banyak itu. Betul, Pak. Wah, luar biasa. Jadi supaya nggak jenuh. Ya. Tapi keroncong aslinya tetap di setiap pementasan itu kita tampilkan. Jangan sampai meninggalkan ciri. Pak Wur, tadi di awal Pak Wur nyanyi rapnya ini ya. Saya pengen Pak Wur menyanyikan, ya nggak full ya Pak ya. Ini waktunya di closing sekaligus menutup perjumpaan kita di Jateng Talk. Mau nyanyi lagu apa nih? Jadi gini, ini untuk pemirsa Jawa Pos. Saya tadi cerita bahwa di Kota Semarang itu salah satu komponis pencipta lagu itu Bapak Kelly Puspito. Lagunya Keroncong Tanah Air. Ini lagu ini juara 1 tingkat nasional, cuma tahunnya saya lupa. Keroncong Tanah Air dibawakan Pak Wuryanto. Indah tanah airku, Indonesia Raya, pujaan bangsaku. Tanah airku yang kaya raya, dengan pemandangan alamnya. Itu salah satu penggalanya Mas. Lagunya hebat sekali. Luar biasa. Wah, saya harus berikan close. Syahdu ini baru, itu refnya ya Pak ya. Sangat syahdu, sangat dalam sekali. Lagu Tanah Air karangan Bapak Kelly Puspito. Pak Kelly Puspito, seniman keroncong tersohor dari Kota Semarang. Ini sekaligus menutup pertemuan kita Pak Wur di Jateng Talk. Semoga semakin maju era seni musik keroncong di Kota Semarang. Pak Wur, terima kasih sudah hadir di Jateng Talk Jawa Pos TV. Sukses Pak Wur. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, perjumpaan kita di Jateng Talk bersama dengan Bapak Wuryanto, tamu spesial kita, seorang advokat yang juga pegiat seni musik keroncong di Kota Semarang. Saya Suli Sesa, undur diri, sampai jumpa.